Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Harapan saya semuanya dalam keadaan baik-baik saja dalam perlindungan Tuhan. Kembali Anda mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan yang akan memberkati Anda sebelum beristirahat malam ini. Saudara-saudariku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tema malam ini adalah kesetiaan beribadah mendatangkan berkat. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, malam ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudariku dalam kasih Tuhan Yesus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di kitab Daniel pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-4. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Melalui firman Tuhan ini, kita mempelajari bahwa para pejabat tinggi dan wakil raja berusaha mencari kesalahan Daniel. Ternyata Daniel bukan saja jujur, tetapi dia setia beribadah kepada Tuhan. Artinya, banyak orang jujur, tetapi belum tentu setia beribadah kepada Tuhan. Jadi, kesetiaan untuk beribadah kepada Tuhan semestinya menjadi pembeda antara anak-anak Tuhan dengan mereka yang tidak mengasihi Tuhan. Untuk itu, kita perlu pastikan bahwa kecintaan kita beribadah kepada Tuhan telah menjadi ciri khas tersendiri dan menjadi kesaksian iman bagi banyak orang. Ayat ini juga menjelaskan tentang orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, yang beranggapan bahwa kesetiaan beribadah adalah suatu kelemahan, memalukan, dan bahkan dianggap sebagai suatu kesalahan di dalam berkarir dan berusaha. Orang-orang jahat ini beranggapan kesetiaan beribadah Daniel merupakan titik lemah untuk digunakan sebagai jebakan dalam menghancurkan karir dan hidup Daniel. Di sini kita melihat bahwa beribadah butuh kesetiaan, karena ada saja tantangan dan hambatan, bahkan rancangan jahat atau konspirasi untuk merusak kesetiaan beribadah. Tetapi belajarlah seperti Daniel yang tetap setia beribadah meskipun banyak tantangan. Saudara-saudariku dalam kasih Tuhan Yesus, Raja Darius baru saja mengesahkan aturan, jika ada yang beribadah, maka akan dibuang ke lubang singa. Tetapi Daniel tetap setia 3 kali sehari. Ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kesetiaannya beribadah justru mendatangkan berkat dan mujizat. Daniel memang tetap dibuang ke gua singa yang lapar, tapi mujizat Tuhan dinyatakan.
tidak ada satupun gigitan atau cakar singa yang mengganggu Daniel, karena Tuhan mengutus malaikatnya untuk menutup mulut-mulut singa itu. Haleluya! Lihatlah, Tuhan tidak pernah membiarkan orang percaya berjalan sendirian di tengah pencobaan dan ujian iman. Justru sebaliknya, rancangan kecelakaan telah Tuhan ubahkan menjadi mujizat dan berkat. Dari peristiwa di gua singa ini, Daniel justru makin diberkati dengan promosi dari Tuhan. Karirnya menanjak ke posisi tertingginya karena kemurahan Tuhan. Dan Raja menyerukan agar semua rakyatnya di seluruh dunia di bawah pemerintahan Raja wajib takut dan menghormati Tuhannya Daniel. Saya berdoa, Anda tetap setia beribadah kepada Tuhan. Entah apapun hambatan, tantangan, dan ujian iman yang Anda hadapi, tetaplah setia beribadah. Tuhan pasti memelihara dan membela kehidupan Anda. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarkanlah kami untuk makin setia beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan dan persoalan yang sedang kami hadapi. Kami percaya selalu ada penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan atas diri kami, keluarga, dan pekerjaan kami. Dan Tuhan berkatilah kami pada malam hari ini, di saat kami akan beristirahat tidur malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Anda telah mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Selamat beristirahat dalam perlindungan Tuhan. Sampai bertemu kembali besok malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.